Suck your own dick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur film kali ini berjudul Wrath of Man, yang artinya murkahnya manusia. Seperti judulnya, film ini menceritakan tentang murkahnya seorang ayah dan ingin melakukan balas dendam atas kematian anak sematawayangnya. Dan pemeran utama film ini adalah Jason Statham. Pokoknya, kalau sudah ada aktor satu ini, apapun filmnya akan menjadi epik. Dan buat kawan-kawan sobat pemburu film yang baru bergabung, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Dan kalau Anda suka, tekan tombol like-nya. Terima kasih. Di awal adegan diperlihatkan dua petugas penjaga keamanan uang di perusahaan yang bernama Fortico sedang menjalankan tugasnya ingin mengantar uang yang ada di dalam box itu, maksudnya mobil box, ke tempat-tempat lain yang sudah ditentukan. Namun, belum jauh keluar dari kantor mereka, mobil yang mereka kendarai terpaksa berhenti karena ada instruksi dari pekerja jalan di sana. Dan ternyata para pekerja jalan itu adalah perampok yang sedang menyamar dan ingin merampok uang yang ada di dalam mobil box petugas itu. Mobil box itu kita sebut saja truk ya. Lalu, kedua petugas itu dikeluarkan dari mobil. Sementara salah seorang perampok mengeluarkan tas-tas yang berisikan uang dari dalam mobil itu, dua petugas keamanan tadi akhirnya tewas ditembak oleh seorang kawanan perampok lainnya karena dianggap ada sedikit pergerakan perlawanan dari petugas itu. Dan film pun dimulai. Suatu hari di kantor Fortico, terlihat seseorang yang tak lain adalah aktor Jason Statham sendiri. Dia di sini bernama Patrick Hill, namun ia dipanggil Mr. H. H itu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dari H atau Hills. Ia masuk di kantor tersebut dan melamar pekerjaan di sana sebagai petugas pengawal uang. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kantor Fortico. Ya, kantor Fortico ini adalah kantor perantara yang bertugas mengambil, melindungi, dan mengirimkan uang tunai ke seluruh Los Angeles. Artinya, tugasnya hanya memindahkan uang dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dari bank swasta, retail dengan skala besar, perjudian kasino, atau yang lainnya. Namun, karena pekerjaan ini memiliki risiko sangat besar, jadi Mr. H ini diwajibkan untuk mengikuti tes pelatihan seperti kebugaran, tepatnya ketahanan fisik, kemudian kelincahan dalam menggunakan senjata api, dan menyetir mobil. Dan dia harus lulus minimal 70% dari penilaian. Namun kenyataannya, ia lulus dengan nilai standar yaitu 70%. Mohon maaf ya sobat pemburu film, suaraku agak serak karena lagi gak enak tenggorokan. Jadi ya seperti ini, tapi bukan karena koronces guys ya. Oke, kita lanjut. Di kantor itu, Mr. H ini selain bertemu dengan manajer Fortico, ia juga dipertemukan dengan kepala keamanan, juga pelatih sekaligus penilai dalam pelatihannya bernama Bullet. Setelah lulus pelatihan, lalu Mr. H diperkenalkan pada teman-teman barunya di sana. Ada Bob, Dave, Dana, dan Stuart. Dan ia mulai menerima pekerjaan pertamanya, menjemput uang di Bank Amerika. Nah, temannya yang bernama Dave ini memiliki sifat sombong, omongannya tinggi dan suka merendahkan orang lain, termasuk Mr. H, karena masih petugas baru. Ketika teman-temannya masuk ke dalam ruangan setelah cek log atau scan identitas, Mr. H ini diam-diam melihat dan memotret identitas seluruh anggota di sana untuk mencari petunjuk siapa pembunuh anaknya. Nah, loh, kok bisa ya?
Aha, jadi kejadiannya seperti ini. Pada adegan di awal film tadi, insiden perampokan itu yang menewaskan dua petugas Vertigo, sebenarnya di sana ada dua korban juga, yaitu Dougie, anak dari Mr. H ini, dan Mr. H sendiri. Namun, anaknya juga tewas di tempat oleh tembakan seorang kawanan perampok. Sementara Mr. H, meskipun ia terkena beberapa tembakan, tapi ia masih selamat setelah dirawat di rumah sakit. Mengetahui anak sematawayangnya tewas di insiden itu, yang membuat seluruh anak buahnya keringat dingin, saking menakutkannya bos mereka ini. Itu pun mereka juga sebenarnya merasa bersalah karena meminta tolong pada bosnya untuk memastikan mobil truk Vertigo itu akan belok ke kanan atau belok ke kiri. Mengingat supir truk itu telah menyenggol salah satu anak buah Mr. H yang bernama Brandon dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun mobil truk itu melarikan diri. Sementara si Brandon dimintai keterangan oleh polisi. Tapi sebenarnya bukan Brandon pelakunya, melainkan sopir truk yang sedang mabuk itu. Sebenarnya si bos ini masih ingin menemani anaknya yang sedang liburan. Namun karena ia peduli dengan anak buahnya, sehingga ia mau melakukannya. Kenapa harus si bos? Karena jarak yang paling dekat dengan kantor Depo Vertigo itu adalah si bos sendiri. Sementara Mike sedang berada di luar kota, si Mogi memantau dari kejauhan untuk mengikuti mobil truk yang keluar dari kantor Depo itu. Dan kita tahu sendiri kalau si Brandon masih diminta keterangan sama polisi. Mau nggak mau si bos lah yang harus memastikan mobil truk itu akan belok ke kanan atau belok ke kiri. Itu saja tugasnya, selebihnya nanti anak buahnya yang akan melakukan perampokan di kantor Depo itu. Ya, karena mereka juga adalah kelompok mafia. Jadi si bos ini ketika ia sedang di perjalanan untuk berlibur dengan anaknya, ia meminta izin ke anaknya yang bernama Dogi itu, agar mereka singgah membeli roti yang lokasinya memang sangat dekat dengan kantor Depo Vertigo. Meskipun sebenarnya ayahnya ini tidak suka dengan roti yang ingin mereka beli, namun demi menjalankan sedikit misi dari anak buahnya tadi, ya, alibi membeli roti itulah yang cocok untuk digunakan agar anaknya tidak curiga dengan misi ayahnya itu. Lalu mereka mulai merapat dan memarkirkan mobilnya tidak jauh dari para perampok lain yang mereka kira hanya para pekerja jalan biasa. Kemudian si ayah ini pergi ke mobil penjual roti yang jaraknya sedikit jauh dengan berjalan kaki dan meninggalkan anaknya sendirian di dalam mobil. Sembari menunggu proses pembuatan roti sambil mengintai truk Depo yang akan keluar. Tak lama berselang, truk itu pun keluar. Lalu ia memberi informasi bahwa truk itu belok ke kanan kepada anak buahnya. Namun mobil truk itu belum sempat keluar ke jalan raya, sudah dieksekusi oleh para perampok yang menyamar sebagai para pekerja jalan tadi. Si Dogi yang ketakutan menyaksikan kejadian itu berusaha menghubungi ayahnya agar cepat kembali. Namun karena ayahnya ini belum selesai menelpon dengan anak buahnya tadi, jadi otomatis teleponan dari si Dogi ini akhirnya teralihkan atau selalu sibuk. Akhirnya si Dogi pun dipaksa keluar dari mobil dan tiarap ke jalan. Di saat itulah terjadinya penembakan dua petugas keamanan Vertigo hingga tewas. Pelaku penembakan itu khawatir identitasnya terbongkar karena tindakannya disaksikan dan wajahnya terlihat oleh anak muda itu. Akhirnya si Dogi pun didekati dan ditembak di tempat. Di saat yang sama ayahnya datang berlari mendekat namun terkena beberapa tembakan juga oleh pelaku penembakan anaknya itu. Dalam keadaan lemah, si ayah sempat memperhatikan wajah pelaku. Kemudian ia tidak sadarkan diri.
3 minggu kemudian, si bos pun selamat setelah melewati perawatan di rumah sakit. Namun betapa sedih dan emosinya dia setelah mengetahui anaknya tewas dalam insiden perampokan beberapa minggu lalu. Now he's gone. Yang membuatnya mengumpulkan dan menyuruh anak buahnya untuk mencari pelaku pembunuh anaknya itu. I need to know who pulled the trigger. Sebagai seorang bos besar mafia, ia tidak pernah berhenti mencari tahu siapa pelaku pembunuh anaknya itu. Ia menyuruh anak buahnya untuk menyisir seluruh mafia di kota itu. Dari yang masih kroco hingga yang kelas kakap sekalipun, tidak tanggung-tanggung. Semua tempat mafia yang ia datangi akhirnya dibunuh semuanya. Meskipun bukan mereka pelakunya. Sadis. Kecuali satu orang yang bernama Jerome. Karena ia memberikan sebuah nama, yaitu Gacy bersaudara. Gacy Brothers. Tapi setelah didatangi, ternyata mereka juga bukan pelakunya. Namun karena Gacy bersaudara ini merupakan pelaku perdagangan manusia, pembuatan film porno yang mempekerjakan anak-anak gadis di bawah umur dengan paksa. Maka dari itu, semua tetap dibunuh. Kecuali anak-anak yang dipekerjakan itu, malah diberi uang. Karena semakin banyaknya korban mafia yang tewas, akhirnya tim FBI pun mulai mencurigai kalau pembunuh para mafia ini merupakan pelaku yang sama. Di sisi lain, tangan kanan si bos ini yang bernama Mike, sambil menghela napasnya dengan sangat berat, ia menyarankan pada bosnya agar istirahat sejenak. Mungkin refreshing dulu agar pikiran bosnya sedikit jernih. Dan akhirnya si bos pun berangkat ke London untuk sementara. Namun ia berangkat bukan karena untuk menghilangkan stres, tapi karena meminta bantuan kepada temannya yang lain untuk menghapus identitasnya dan merubahnya menjadi yang sekarang kita kenal sebagai Patrick Hills atau Tuan Hills atau Mr. H. Orange security system. Anyone check? You've worked there for 11 years. Sampailah ia di kantor Fortico menggunakan identitas barunya sebagai Mr. H. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut. Tibalah saatnya ia menerima tugas kedua, menjemput dan mengantar uang. Yang tadinya si Dev ini yang sok-sokan gagah perkasa ini mulai kocar-kacir ketakutan mengetahui temannya yang bernama Bullet berada dalam bahaya. Sehingga ditenangkan oleh Mr. H. Kemudian mereka mengikuti arahan sang penyandera agar menjalankan mobil box mereka dan diberhentikan di suatu tempat. Lalu menyuruh mereka untuk memindahkan tas-tas yang berisi uang itu ke mobil pickup milik perampok ini untuk ditukarkan dengan temannya yang bernama Bullet yang disandra tadi. Di sini Mr. H berharap perampok inilah pelaku pembunuh anaknya sambil melempar tas-tas itu ke mobil pickup milik perampok itu. Dan dengan sengaja satu tas diantaranya dilempar keluar dari mobil pickup itu. Setelah perampoknya terpancing keluar, mulailah ia beraksi. Satu perampok berusaha melarikan diri, tapi tetaplah tewas di tangan Mr. H ini. Kemudian ia membuka satu persatu topeng para perampok itu. Namun ternyata bukan mereka pelaku pembunuh anaknya. Setelah kejadian kemarin, akhirnya Mr. H diinterogasi oleh agen FBI tentang kelihayannya dalam menggunakan senjata api. Kok bisa tembakannya semuanya tepat sasaran dan bisa mengalahkan 6 perampok hanya seorang diri. Sementara nilai tesnya nggak ada yang tepat sasaran, nyaris tidak lulus malah. Dan alibi Mr. H ini masuk akal.
Katanya daripada kita yang dibunuh, mending kita sendiri yang membunuh mereka. Dan pikiran pun menjadi fokus. Kemudian, ia diperlihatkan sebuah video tragedi pembunuhan 2 petugas oleh perampok lain, yaitu hampir setahun lalu. Ya, yaitu di adegan awal film tadi. Dan juga di situ menewaskan anak kandungnya. Melihat video itu dan wajah pembunuh anaknya membuat amarah Mr. H bergejolak. Namun tetap tenang. Sebenarnya tujuan para detektif itu memperlihatkan video adalah untuk menanyakan apakah para perampok yang tewas kemarin ada kaitannya dengan para perampok yang ada di video itu. Namun kata Mr. H tidak ada kaitannya. Usai interogasi, sambil berjalan, manajer Vertigo menyarankan Mr. H untuk istirahat sementara waktu, untuk menghilangkan trauma setelah apa yang ia alami. Kemudian, dia disarankan bekerja di dalam ruangan saja. Niat manajer ini sebenarnya sangat baik dan perhatian. Namun dia belum mengetahui bahwa yang berdiri tepat di depannya adalah bos mafia yang sudah biasa melakukan hal semacam itu. Si Black House pun datang. Dia adalah pemilik perusahaan Vertigo ini. Ia langsung menyelah percakapan antara Mr. H dan manajer. Bos Vertigo sangat bangga dan berterima kasih atas jasa pahlawan Mr. H kemarin. Setelah tragedi kemarin, Mr. H pun menuai pujian dari bos Vertigo hingga seluruh pekerja di kantor Vertigo itu. Jump on up, big boy. 3 bulan kemudian, ketika si Bullet dan Mr. H melakukan pengantaran uang, akhirnya terhenti karena di depan ada perampok. Namun cara mereka merampok lebih halus, tanpa mencederai siapapun, hanya menggunakan gertakan dan ancaman. Namun tak diduga yang terjadi adalah para perampok itu malah terbirit-birit melarikan diri karena ketakutan setelah melihat wajah Mr. H. Nah, loh, apa yang terjadi? Hahaha, jadi ternyata kawanan perampok tadi semuanya adalah anak buah Big Boss Mr. H sendiri. Atas kejadian aneh tersebut, bos Vertigo tambah bangga dengan kinerja Mr. H. Namun berbeda halnya dengan manajer, Dave dan Bullet. Mereka bingung sebenarnya ada apa dengan Mr. H. Kenapa para perampok itu melihat wajah Mr. H seolah-olah sedang melihat iblis di depan matanya, sampai harus melarikan diri ketakutan. Sementara si Dana mulai menggoda Mr. H karena sudah menjadi pahlawan dan kemudian berakhir diranjang. Mr. H malah membangunkan Dana dan menginterogasinya terkait beberapa gopokan uang di dalam kardus. Bagaimana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Look, she's signed for one day by the staff and stole it. It's 125,000. Namun karena ia tidak mendapatkan informasi terkait pencariannya, maka ia membiarkan Dana tetap hidup dan uang itu tetap milik Dana. Asalkan di kemudian hari tidak terbukti bahwa Dana berbohong. Scene berpindah ke kawanan perampok yang membunuh anak Mr. H. Mereka sedang mengatur rencana perampokan di kantor Vertigo itu. Dan ini merupakan perampokan terakhir mereka, karena jumlahnya sangat fantastis, yaitu di atas 150 juta US dollar Amerika. Dan kali ini mereka tidak lagi merampok uang di dalam mobil truk Vertigo, tapi merampok langsung di dalam kantor Depo Vertigo, tepat pada hari Black Friday atau Jumat Hitam, yang mana Black Friday ini merupakan harinya uang berdatangan dari berbagai tempat dengan jumlah yang sangat besar.
hampir 180 juta dolar Amerika akan masuk ke dalam kantor Dipo Fortico pada hari itu dan akan dipindahkan ke tempat-tempat lain yang dituju. Seperti biasa, setelah briefing, Mr. H berangkat bersama si Bullet. Namun kali ini dalam perjalanan, Bullet mulai bercerita kalau dia pernah terlibat dalam tragedi perampokan uang yang menewaskan 2 petugas dan seorang anak muda dulu. Dan dialah orang yang bekerja sama dengan para perampok itu. Ia juga memerintahkan untuk membunuh 2 petugas itu jika ada perlawanan. Namun untuk 1 anak muda yang tewas itu di luar dari rencana dan dugaan mereka. Si Bullet ini nggak sadar kalau ia sedang bercerita dengan ayah dari anak muda yang tewas itu. Nah, dapat 1 pelakunya. Ternyata si Bullet salah satu kawanan yang kerjasama dari dalam kantor dengan para perampok yang menewaskan anak Mr. H ini. Dan kawanan perampok itu selalu berhasil sesuai strategi yang mereka rencanakan dan tak pernah meleset sekalipun. Karena kenapa? Mereka adalah anggota militer yang sudah terlatih dan merupakan satu tim dari kesatuannya. Jeder! Inilah kolonel mereka sebagai pemimpin dan mereka juga biasa menyebutnya sersan. Pantes saja nggak ada dalam daftar list kelompok mafia. Ternyata perampok itu adalah anggota militer. Dan perlu sobat pemburu film ketahui, si Bullet ini menceritakan semuanya guna untuk menakut-nakuti Mr. H agar jangan melakukan perlawanan jika ia tidak ingin tewas, karena sekarang saatnya kawanan perampok ini akan beraksi. Si bos mafia ini pun menuruti permintaan si Bullet guna melancarkan misinya juga. Nah, sama-sama punya misi dong. Mulailah si Bullet dan kawanannya beraksi. Bullet mematikan sinyal GPS mobil truk mereka, kemudian menjemput para perampok di suatu tempat. Dan para perampok itu masuk ke dalam mobil truk mereka. Dan sebagiannya menggunakan kendaraan mereka sendiri. Tapi sebelumnya, mereka tidak lupa untuk memborgol dulu Mr. H. Lalu menuju kantor Dipo, gudang penyimpanan seluruh uang untuk sementara sebelum dikirimkan ke tempat-tempat lain. Ceritanya mereka ini akan dijadikan sandera, kemudian masuk menyelinap di kantor Dipo. Awalnya berjalan mulus, Toss your weapons on the ground slowly. Do what he said. Front page of every fucking newspaper in America. tapi setelah si petugas buka tutup pintu itu memencet tombol peringatan, akhirnya 2 petugas yang masih berada di dalam ruangan yang dekat dengan brankas penyimpanan uang melakukan perlawanan. Namun karena para perampok ini menggunakan seragam lengkap militernya yang anti peluru balistik, jadi mereka ketika terkena tembakan aman-aman saja. Setelah meledakkan pintu, lalu berhasil masuk di ruangan itu, dan beberapa petugas yang melakukan perlawanan tadi akhirnya tewas dibabat habis oleh perampok ini. Namun salah satu dari perampok ini terkena tembakan di bagian leher. Sementara petugas lain yang berada di ruangan itu hanya bisa tiarap dan pasrah melihat para perampok ini memasukkan semua uang yang ada di brankas ke dalam tas-tas milik perampok itu. Mr. H sesekali menatap seorang perampok di sampingnya yang setia menemaninya dari tadi. Di mobil truk lain, ada Dana dan Stuart yang sedang menelpon polisi dan SWAT untuk mengirimkan bala bantuan di tempat itu. Si Gondrong yang tak tahan melihat aksi para perampok itu memutuskan untuk menyerang para perampok itu, dan ini dimanfaatkan oleh Mr. H. Ia menyerang perampok yang ada di sampingnya dengan menggunakan senjata milik perampok itu dan menembak kaki si perampok, kemudian mencekik lehernya hingga tewas.
Namun sayangnya si gondrong tadi juga tewas terkena tembakan. Begitu juga Dana dan Stuart akhirnya tewas di tempat dibunuh oleh pengkhianat si Bullet. Mr. H mengenakan rompi dan helm anti peluru balistik milik perampok yang ia bunuh barusan. Kemudian ia mendatangi seorang perampok yang sedang memasukkan tas uang ke dalam truk lalu menembaknya. Sementara si Dave, meski terkena tembakan di bagian dada, ia jadi semangat, bangkit lagi dan mulai menyerang kembali setelah melihat sosok Mr. H yang gigih dalam mengalahkan musuhnya satu persatu. Namun sayangnya, setelah Dave berhasil menewaskan seorang perampok yang cedera, ia harus mati konyol di tangan si Bullet ini. Dan Mr. H pun terkena serangan dari Bullet ini. Kemudian si Bullet, si pengkhianat itu, Jen yang merupakan pembunuh anak Mr. H, dan kolonel yang sedang cedera di bagian leher berhasil kabur dari tempat itu dan dari pengejaran SWAT. Setelah menurunkan tas uang dan akan dipindahkan ke mobil lain, si Jen kembali masuk ke dalam mobil box dan membunuh sang kolonel. Ketika Jen ini kembali lagi dengan si Bullet ini bingung dan bertanya, "Di mana sang kolonel?" Dengan gertakan, Jen menjawab bahwa pimpinan mereka sudah mati. Dan ini membuat si Bullet mulai mencurigai bahwa si Jen lah yang membunuh kolonel mereka. Nah, karena Bullet berpikir bahwa si Jen ini sudah nggak bisa lagi dipercaya, jadi ketika si Bullet memindahkan tas uang itu ke dalam mobil, sementara si Jen pergi membuka gerbang, si Bullet ini berencana akan membunuh Jen. Namun yang terjadi, tara! Si Bullet akhirnya tewas juga di tangan si Jen. Yah sudahlah. Uang yang banyak itu akhirnya diambil semua sama si Jen. Nah, di malam harinya, Jen sudah segar nih. Sepertinya dia barusan selesai mandi. Tak lama kemudian terdengar ada suara handphone yang berdering. Namun bukan dari handphone miliknya, tapi dari dalam tas yang berisi uang tadi. Handphone itu memang sengaja diselipkan di dalam tas oleh Mr. H pada saat ia selesai membunuh perampok yang lagi memasukkan tas uang di dalam mobil truk tadi. Tapi kok bisa Mr. H nggak mati ya? Oke sobatku, jangan lupa ya, tadi Mr. H ini mengenakan rompi dan helm anti peluru. Yang dilepaskannya hanya helmnya saja, tapi tidak dengan rompi anti pelurunya. Jadi wajar ya kalau dia belum mati karena tembakannya tidak mengenai kepala Mr. H. Lalu di sini Mr. H menyuruh Jen untuk membacakan hasil otopsi Doggy, anak si Mr. H ini. Dan Jen pun membacakan hasil otopsi anak Mr. H itu, bahwa peluru menembus paru-paru, limpa, hati, dan jantung. Selesai membacakannya, Mr. H langsung menembak Jen sesuai yang ia bacakan hingga tewas. Lalu ia meninggalkan tempat itu. Untuk masalah uangnya mah, ia membiarkan salah satu agen FBI yang pernah memberikan ia informasi sebelumnya untuk mengurus uang yang banyak itu. Dan film pun selesai.